hadirin yang kami hormati, mari kita siapkan fokus terbaik kita untuk mencermati paparan beliau, Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dante Saksono Harbuono, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes PhD, disilakan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, kemudian Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Temanggung, Bapak Ketua Badan Pengelola Harian Muhammadiyah Temanggung, Bapak Direktur Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung, Bapak Kepala Rumah Sakit, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Temanggung, mahasiswa serta wali orang tua di Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung. Sebenarnya saya ingin datang langsung pada pertemuan hari ini untuk menyampaikan mengenai rekam medis dan kuliah terbuka ini secara langsung. Karena Temanggung itu sebenarnya adalah kota tempat kelahiran saya. Akan tapi karena kesibukan dan karena jadwal yang bentrok dengan sana sini, maka saya hanya baru bisa menyampaikan kuliah ini dalam bentuk daring. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa berkunjung ke tempatnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sehingga saya bisa menyampaikan secara langsung sambil bersilaturahmi secara langsung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di tempat kelahiran saya di Temanggung ini. Bapak dan ibu sekalian, saya akan menyampaikan mata kuliah umum tentang rekam medis dan hubungannya dengan data DTO secara keseluruhan. Izinkan saya share screen pada kesempatan ini untuk mempermudah bagaimana kontribusi rekam medis ini sebagai rekam medis elektronik dalam implementasi aplikasi Satu Sehat. Bapak dan Ibu sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesempatan untuk bersama-sama membahas tentang kontribusi rekam medis elektronik dalam implementasi Kartu Sehat pada hari ini sebagai acuan untuk diskusi di tempat Bapak dan Ibu sekalian dalam menerapkan implementasinya di dalam praktek-praktek sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, data yang belum terdigitalisasi menyebabkan biaya kesehatan itu mahal dan layanan kesehatan itu tidak terkontrol. Sekali lagi, salah satu yang membuat biaya kesehatan mahal adalah data yang tidak terdigitalisasi. Ini buktinya. Kalau kita lihat jumlah total kunjungan pasien yang datang ke fasilitas kesehatan di Indonesia selama 2021 itu ada 233,1 juta orang. Jadi 273 juta penduduk di Indonesia. Ini meningkat 152% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itulah diperlukan tata kelola yang efektif dan efisien di dalam kunjungan yang 233 juta. Kalau ini tidak kita lakukan secara efektif dan efisien, maka tidak tercatat pencatatannya di dalam rekam yang terorganisir secara baik. Buktinya apa? Buktinya adalah bahwa ternyata untuk kunjungan yang 233,1 ini, 203,1 juta penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan, itu dibutuhkan biaya untuk membeli kertas saja sebesar 25 miliar per tahun oleh rumah sakit. Kalau biaya kertas ini kita bisa hemat, kita gunakan dengan cara digital, maka kita bisa menghemat biaya kesehatan kita yang tinggi tersebut. Terlebih lagi,
bahwa sistem informasi kesehatan di Fasiankes itu banyak sekali isian yang harus diisi di aplikasi fasilitas kesehatan, baik di tingkat puskesmas, di tingkat rumah sakit, di laporan di tingkat dinas kesehatan tingkat 1, tingkat 2, dan sebagainya. Jadi kalau saya hitung-hitung, itu jumlahnya sekitar ada 60-70 sistem informasi di fasilitas kesehatan yang harus dimasukkan. Entah itu tentang obat, tentang program, tentang posyandu, tentang berat janin, tentang segala macam, tentang ibu hamil dan sebagainya. Kalau ini kita teruskan, maka petugas dan puskesmas di rumah sakit itu perlu menginput sistem ini ke dalam sistem informasi yang banyak. Sehingga ini akan menyulitkan mereka dalam memberikan layanan, tugas layanan sebagai tugas utama mereka. Karena itu, digitalisasi perlu, akan tapi digitalisasi tersebut juga harus efisien dan efektif, supaya tidak semuanya minta laporan dan semuanya minta input. Karena itu, maka fokus teknologi digital yang tadinya digunakan untuk pelaporan, sekarang kita geser untuk pelayanan. Karena ini digunakan untuk pelayanan, maka ini harus digunakan secara efektif dan efisien, dan kita gunakan sistem sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah komitmen transformasi sistem kesehatan di Indonesia yang kami buat. Ada 6 pilar. Dalam hal ini, yang penting dan akan menjadi fokus utama adalah pilar transformasi teknologi kesehatan berupa teknologi informasi dalam bentuk rekam medis elektronik. Beberapa regulasi harus disusun sehingga rekam medik elektronik itu mempunyai kekuatan hukum dan mengikat secara proses adaptasi pelayanan untuk pelayanan, dan mempunyai kekuatan untuk mengikat secara hukum. Sehingga peraturan Menteri Kesehatan dibuat untuk rekam medis, peraturan Menteri Kesehatan dibuat untuk satu data, untuk transformasi digital kesehatan, untuk standar datanya, dan telah dibuat pula surat keputusan bersama 5 menteri strategis untuk menciptakan situasi yang kondusif sehingga pencatatan tersebut bisa mencegah dari tindakan korupsi. Karena itu platform Satu Sehat merupakan salah satu dari beberapa yang kita gunakan dan kita regulasi supaya bisa digunakan secara efisien, efektif, bisa mengurangi biaya dan mengurangi waktu yang digunakan untuk membuat laporan dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Cetak Biru Transformasi Digital Kesehatan 2021-2024 sebenarnya disusun untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Kalau digitalisasi itu blueprintnya sudah ada di Kementerian Kesehatan, yang tadinya ada lebih dari 800 laporan yang harus diisi, sekarang sudah menjadi satu saja, yaitu aplikasi Satu Sehat. Di dalam aplikasi Satu Sehat tersebut, nanti akan ada visi transformasi digitalisasi kesehatan yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah integrasi data kesehatan berbasis individu. Kalau berbasis individu, nanti keluaran yang akan kita dapatkan adalah pasien akan tahu dan akan menyuarakan obat yang diberikan dokter yang manjur, karena dokter bisa melihat seluruh riwayat kesehatan saya. Jadi seluruh riwayat kesehatannya bisa dilihat karena pasien tersebut dicatat secara individu. Kemudian yang kedua, visi transformasinya adalah simplifikasi digitalisasi pelayanan kesehatan. Dengan simplifikasi digitalisasi pelayanan kesehatan ini, nanti layanan di Fasiankes akan lebih cepat karena serba digital. Waktu tunggunya digital, pendaftaran digital, pengobatan digital, pemberian resep digital, dan sebagainya. Karena itu akan lebih banyak perawat, bidan, dan dokter waktunya tersedia untuk berkomunikasi dengan pasien.
Yang ketiga, pengembangan dan dukungan ekosistem inovasi kesehatan. Inovasi kesehatan telah memungkinkan pada pengalaman COVID sebelum beberapa waktu yang lalu untuk melakukan konsultasi kesehatan secara digital melalui online. Sehingga telemedicine menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk menjalani layanan kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa reformasi dari sistem rekam medis digital elektronik tersebut kita sebut sebagai program aplikasi Satu Sehat. Satu Sehat ini dikembangkan dari aplikasi yang ada sebelumnya. Sebenarnya ini adalah berasal dari Peduli Lindungi. Dulu waktu Peduli Lindungi itu di-upload di-download hampir 100 juta pengguna. Nah, sekarang dengan Satu Sehat sudah ada 111 juta pengguna yang menggunakan Satu Sehat di handphonenya masing-masing. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya handphone seperti ini, di handphone itu di-download aplikasi Satu Sehat, Bapak dan Ibu nanti datanya akan terekam kalau pergi ke dokter. Dengan barcode, sistem barcode, dokternya akan menginput data, kesehatannya apa, penyakitnya apa, obatnya apa, kapan harus kembali di handphone dengan aplikasi Satu Sehat, dan itu milik pasien. Nanti datang ke dokter yang lainnya, tinggal di barcode-nya di scan, datanya keluar di dokter yang lain tersebut tentang apa yang sudah diberikan dan diagnosis sebelumnya. Datang ke dokter lain lagi, dan seterusnya, semua data terekam secara individualis. Dan ini akan membuat total fasilitas kesehatan akan terintegrasi dengan sistem Satu Sehat. Lebih dari 10.000 total fasilitas kesehatan akan terintegrasi di seluruh Indonesia, dan akan ada 1.200-an yang akan mengirim data Satu Sehat ini ke Kementerian Kesehatan, dan 372 total fasilitas kesehatan dengan real-time data transfer ke Satu Sehat setiap kalinya secara real-time, sehingga data Satu Sehat itu bisa tersimpan di handphone Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Bapak dan Ibu pergi ke apotek, beli obat, di scan di barcode. Obatnya juga nanti akan tercatat di aplikasi Satu Sehat. Kemudian Bapak dan Ibu pergi ke laboratorium, keluar hasil, nanti akan kerekam ke aplikasi di handphonenya di Satu Sehat. Nanti begitu pergi ke dokter, dokternya tinggal baca di handphonenya dengan barcode apa saja pemeriksaan laboratorium. Jadi demikian integrasi yang efektif ini didesain agar semua rekam medis elektronik ini bisa menjadi upaya untuk memberikan promosi kesehatan, self-screening kesehatan, medication tracker dan reminder, bisa digunakan untuk imunisasi, diary kesehatan, personal health education, untuk fasiankes dan obat, pendaftaran jadwal ke rumah sakit dan ke dokter. Jadi aplikasi Satu Sehat ini dibuat sedemikian rupa sehingga akan lebih efisien dan lebih efektif dan akan memudahkan pasien untuk pergi ke tempat fasilitas kesehatan dengan data yang lebih memadai dan lebih efisien. Bapak dan Ibu sekalian, Satu Sehat akan menjadi landasan penyusunan kebijakan. Tadi saya sampaikan bahwa dasarnya utamanya adalah layanan. Kalau dulu kita perawatnya, petugas administrasi menginput data untuk melaporkan. Tetapi karena ini sudah terintegrasi dan datanya akan tersimpan secara nasional, maka dashboardnya akan bisa terekam secara nasional tanpa harus melakukan input data lagi. Dashboard akan masuk ke wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan sebagai dashboard milik publik secara individual.
Dan ini akan digunakan untuk melihat kebijakan apa yang akan diambil terhadap penyakit tertentu. Misalnya di Kota Temanggung, tiba-tiba kasus demam berdarahnya naik, itu akan kelihatan langsung di dashboard pemantauan wilayah ke provinsi. Nanti akan terekam di provinsi, diidentifikasi oleh provinsi, dan provinsi akan membuat ini menjadi program berjangka pendek untuk mengatasi demam berdarah tadi. Bapak dan Ibu sekalian, seluruh sistem yang terkait dalam dashboard dan analisis dari Kementerian Kesehatan tersebut ini disimplifikasi, dibuat efektif dan efisien sehingga bisa digunakan untuk tiap jenis layanan kesehatan di tiap wilayah. Platform Satu Sehat menyediakan layanan kesehatan tadi berbasis individu dengan digitalis yang terintegrasi, standarisasi yang baik, kemudahan dan fleksibilitas industri digital kesehatan bagi masyarakat yang kesehatan berbasis data individu. Jadi nanti seluruh rekam medis yang tadinya disimpan begitu banyak membutuhkan ruangan yang besar di rumah sakit, di kesehatan kadang-kadang hilang, itu ada di handphonenya Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu akan tersimpan dan akan kelihatan sebelumnya. Itu yang nanti akan kita lakukan dan nanti akan kita gunakan dalam rekam medis integrasi secara terintegrasi ini. Regulasi telah disusun, percepatan implementasi rekam medis telah disusun, dan ini adalah reformasi setelah 14 tahun kita berkutat dengan birokrasi rekam medis manual yang sekarang sedang berjalan. Jadi kita sudah ber-14 tahun berkutat dengan bagaimana sulitnya kita kehilangan data, bagaimana sulitnya kita kehilangan tracking, bagaimana data dari rumah sakit A, kalau pasiennya pindah ke rumah sakit B, datanya tidak bisa terkirim dan sebagainya. Setelah 14 tahun ini, nanti akan terintegrasi dan akan terekam di dalam sistem rekam medis digital Satu Sehat yang saling berintegrasi. Bapak dan Ibu sekalian, integrasi ini akan disusun berdasarkan atas urutan-urutan tertentu, tentu tidak bisa langsung. Klaster pertama adalah klaster tentang pendaftaran pasien dan diagnosis. Ini akan mudah-mudahan bisa selesai pada tahun 2023. Selanjutnya, klaster kedua adalah prosedur medis dan kondisi vital serta diet pasien. Kemudian klaster ketiga, selanjutnya nanti akan dibuat resep dan dispensing obat. Jadi resep obat-obatan yang diberikan oleh dokter A akan bisa dilihat oleh dokter B sesudahnya. Resep obat-obatan dan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit A bisa dilihat oleh rumah sakit B kalau pasien itu mengalami diberi rujukan, tanpa harus menulis rekam medis rujukan. Dan kemudian klaster keempat adalah klaster laboratorium. Kemanapun laboratorium Bapak dan Ibu periksa, hasilnya akan bisa dilihat dimanapun fasilitas kesehatan yang akan digunakan untuk menggunakan angka laboratorium tersebut. Kemudian klaster kelima adalah kondisi fisik lainnya dan edukasi serta tidak lanjut dari sisi rujukan. Dan klaster terakhir adalah radiologi dan observasi yang diperlukan untuk ini, untuk rekam medis. Modul rawat jalan, modul rawat inap, dan ANC, tumbuh kembang, gizi, tuberkulosis, imunisasi, semuanya terekam dalam rekam medis integrasi Satu Sehat ini. Dan Satu Sehat ini menjadi sangat fenomenal untuk menjadi salah satu jejak rekam medis terintegrasi secara elektronik di Indonesia di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian, integrasi fase 1 ditargetkan seluruh guru dapat mengakses fitur rekam medis elektronik dalam waktu yang singkat dan real time bagi masyarakat Indonesia lebih dari 200 juta penduduk tersebut. Dan di pusat kesehatan tersebut, platformnya akan disusun sedemikian rupa
sehingga platform rekam medis elektronik tersebut bisa melayani dan menjadikan sumber data bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian kemanapun Bapak dan Ibu berobat di seluruh Indonesia. Juga untuk asuransi, juga untuk BPJS, juga untuk fasilitas apotek, pembelian obat-obatan, dan juga untuk laboratorium. Kemudian ini masuk ke dalam mobile seperti platform Peduli Lindungi yang kita sudah berhasil sebelumnya, kemudian masuk ke dalam sistem logistik untuk menyempurnakan jumlah obat-obatan sehingga kita tahu kalau ternyata obat-obatan jenis A itu banyak dipakai di daerah A dan kemudian distribusinya itu kurang, kita bisa melakukan deploy atau melakukan pengiriman obat-obat jenis A di tempat tersebut dan seterusnya. Dalam sistem satu medis juga bisa dibuat untuk mengklaim asuransi dan pembiayaan kesehatan BPJS maupun non-BPJS ataupun asuransi swasta. Jadi ekosistem industri, masyarakat Indonesia, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, pemerintah pusat dan daerah, dan yang lebih penting pasien secara individual akan memanfaatkan rekam medis elektronik ini di dalam pelayanan sistem kesehatan Indonesia di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian, dashboard monitoringnya sudah kami lakukan dan sudah kami uji coba. Sekarang sudah ada total kunjungan sebanyak sekitar 4 juta lebih orang, dan fasilitas kesehatan tersebut sudah terekam sejak sampai dengan Kamis 31 Agustus sudah banyak sekali yang kita gunakan sebagai pilot project, dan kita terus melakukan perbaikan untuk mencegah terjadinya bugs dan aplikasi yang menghambat dalam penggunaan aplikasi satu sehat tersebut. Dengan tersebut, rekam medis elektronik akan menghubungkan dan memberdayakan seluruh ekosistem data kesehatan di masyarakat. Lebih dari 10.000 puskesmas akan datanya akan masuk ke dalam dengan satu sehat. Tidak lagi perlu rekam medis manual dan kertas yang tadi jumlahnya harus dikeluarkan sekitar 2 miliar. Kemudian klinik juga begitu, praktek dokter mandiri juga begitu, sekitar 5.000 dokter mandiri akan menggunakan data satu sehat ini untuk kepentingan pengisian data, 3.000 rumah sakit, 1.400 laboratorium, 30.000 apotek akan terhubung dengan aplikasi satu sehat. Sistem kesehatan ini akan demikian rupa terintegrasi dan dapat digunakan untuk sistem industri kesehatan. Baik telemedicine, bioteknologi, insurance company, perusahaan asuransi, maupun teknologi startup akan bisa menggunakan data satu sehat ini untuk kepentingan mitigasi sehingga kita menjadi lebih efektif, lebih efisien dalam melakukan pengobatan. Platform satu sehat ini akan menggunakan di masyarakat, akan digunakan di dalam sistem mobile data, model mobile data dengan menggunakan handphone. Kemudian di pemerintah satu sehat ini akan digunakan dengan menggunakan dashboard yang akan memuat kebijakan kesehatan berdasarkan bukti dan data yang terekam di dalam aplikasi satu sehat. Rekam medis akan menjadi indikator akreditasi fasilitas kesehatan. Jadi seluruh fasilitas kesehatan dari tingkat puskesmas, rumah sakit, laboratorium, apotek, apabila dilakukan akreditasi harus mempunyai platform rekam medik elektronik. Persyaratannya harus ada rekam medik elektronik. Nantinya dengan rekam medik elektronik tersebut akan memberikan sumbangan kepada masyarakat untuk efisiensi yang tadi sudah saya sampaikan. Manajemen informasi, pengelolaan dokumen, rekam medis pasien, teknologi informasi kesehatan akan terbantu dengan sistem tersebut. Dan yang paling penting, implikasinya sudah secara regulasi sudah kita terapkan, sudah ada surat edaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan rekam medis elektronik yang interoperabilitasnya dengan platform satu sehat ini bisa dilakukan secara integrasi dan memiliki dua arahan utama.
Yang pertama adalah bahwa setiap fasilitas layanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medik elektronik. Jadi semua fasilitas kesehatan sekali lagi wajib menyelenggarakan dan menggunakan rekam medik elektronik. Dan yang kedua, melakukan interoperabilitas sistem rekam medis elektronik ke platform Satu Sehat, di mana data-data tersebut bisa masuk ke data pasien secara individual. Bapak dan Ibu sekalian, strategi implementasi Satu Sehat di fasilitas kesehatan tersebut akan diterapkan di seluruh elemen dan tingkatan fasilitas kesehatan dan akan mendukung sistem pengambilan keputusan di bidang kesehatan secara keseluruhan. Jadi saya bisa simpulkan bahwa transformasi teknologi kesehatan merupakan basis yang kita bisa gunakan untuk memberikan efisiensi layanan kepada masyarakat berbasis data yang lebih efisien, lebih sederhana, lebih efektif. Kalau dulu fasilitas lab pengisian data itu dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk laporan, sekarang lebih diutamakan untuk pelayanan. Dan ini disusun agar tercipta layanan kesehatan digital berintegrasi individu yang efektif dan efisien, sehingga masyarakat akan mempunyai manfaat yang maksimal untuk menggunakan layanan tersebut sebagai salah satu basis catatan kesehatannya. Dan rekam medik elektronik ini akan menghubungkan dan memberdayakan seluruh ekosistem data kesehatan dari seluruh pengguna masyarakat ke dalam satu platform, dan akan diperlukan untuk pengambilan keputusan yang penting baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ataupun regional. Mudah-mudahan rekam medis elektronik ini menjadi salah satu basis bagi transformasi kesehatan di bidang teknologi informasi yang akan menjadikan sistem kesehatan Indonesia berbasis bukti lebih kuat dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.